Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sungguh hari yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa pada hari ini Kamis 16 Juni 2022 dan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Mazmur 51 ayat 3. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Sadar, akui, dan percaya akan keampunan dosa. Itulah langkah pertobatan yang diungkapkan Daud dalam doa permohonannya. Berawal dari hal biasa. Ketika sedang berjalan di sotoh istana, Daud melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi, yaitu Batseba, istri dari panglima perang Uria. Setelah mengetahui identitasnya, Daud mengundang Batseba ke istana. Dia akhirnya tidur dengan wanita itu. Beberapa waktu kemudian Batseba mengaku dirinya tengah hamil. Daud menyuruh Uria pulang ke rumah, namun panglima tersebut enggan pulang ke rumahnya. Daud akhirnya menyusun rencana licik untuk menutupi dosanya. Dia menempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran, tujuannya agar Uria tewas dan ia bebas memperistri Batseba. Dosa perzinahan dan pembunuhan yang dilakukan Daud ternyata diketahui oleh Tuhan. Tuhan sangat murka sehingga mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosa Daud. Itulah yang memaksa dirinya untuk mengakui kesalahannya, meski dia harus menanggung malu, direndahkan dan dipatahkan oleh rasa bersalah. Bagi Daud, dosanya itu bagaikan kotoran yang melekat di tubuhnya, sehingga dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menghapus dan mentahirkan atau menyucikannya dari kotoran itu. Nathan memberitahukan belas kasihan Allah, dan itulah sukacita bahwa Tuhan menghapuskan pelanggarannya. Saudara-saudari, orang yang telah menerima Roh Kudus sesungguhnya akan diinsafkan akan dosa. Saat hendak atau telah melakukan dosa, Roh Tuhan menegur kita melalui suara hati atau sunadesis dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu, peka dan dengarlah suara hatimu. Melalui doa pertobatan Daud ini, kita melihat makna pengakuan dosa itu, yaitu kesadaran tentang pertanggungjawaban pribadi, kemudian sebagai pengakuan bahwa kita telah menentang Allah, dan juga itu sebagai permohonan akan pembasuhan dosa dan penyerahan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penyelamat. Amin. Ya Allah Bapa, kami sungguh sadar dan mengakui bahwa kami manusia berdosa. Kami lemah dan oleh karenanya kami juga sudah menentang Tuhan. Maka kami mohon ampun, kiranya Tuhan mengampuni dan menghapuskan segala pelanggaran dan dosa kami. Biarlah kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang besar itu memenuhi hidup kami, dan biarlah karena kasih-Mu itu kami Engkau layakkan untuk melanjutkan hidup di dunia ini. Bantulah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami diingatkan sebelum berdosa, agar kami menjauhkan segala yang Tuhan benci, dan biarlah kami semua takut akan hukuman Tuhan. Ya Allah Bapa, Engkau Maha Suci, maka sucikanlah kami umat-Mu, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan hari ini di dalam aktivitas kami,
biarlah kami Engkau tolong dengan kuasa roh-Mu, agar kami tidak jatuh di dalam dosa, tetapi kami melakukan pekerjaan kami di dalam iman yang benar dan juga iman yang kuat, sehingga kami memuliakan Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami, dosa masa lalu dan juga dosa yang kami lakukan, dan tolonglah kami untuk tetap kuat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.